Baik, di bagian pertama tadi saya sudah menceritakan kepada semua Anda bahwa Melia Sehat Sejahtera fasenya saat ini adalah fase revenge. Bukan berarti balas dendam, tetapi fase di mana kita menunjukkan kepada semua orang di luar kita, baik itu MLM lain maupun dunia usaha maupun orang-orang yang dulu merusak Melia, kita menunjukkan bahwa dengan semua proses-proses kesulitan yang pernah dilakukan oleh mereka kepada kita, itu bukan membuat Melianya tidur atau hancur, betul ya? Betul. Tetapi kita malah semakin besar. Dan roadshow yang dilakukan kemarin menunjukkan juga kepada siapapun juga di Indonesia ini bahwa Melia berkembang sangat pesat di berbagai kota di seluruh Indonesia. Jadi kawan-kawan harus mengerti, tidak ada alasannya Anda meninggalkan Melia. Kalau Anda mengatakan, waduh Pak, bonus saya 1 bulan ini merayap, atau lebih parah Pak, bonus saya tengkurap. Kalau merayap masih ada pergerakan, betul ya? Bedanya itu, kalau tengkurap mati. Tidak ada perpindahan jarak. Delta S sama dengan 0 kalau bahasa fisika. Jadi Anda harus mengerti, kalau posisi seperti itu berarti memang ada yang salah dengan Anda. Kalau Anda melepaskan Melia, tadi saya katakan Anda orang yang lebih sial daripada orang yang membakar uang sejumlah 5 miliar. Tadi sudah saya uraikan, ada api kita nyalakan lalu kita melihat seseorang membakar uang 5 miliar, pasti kita mengatakan bodoh orang itu. Betul ya? Segala jenis nama binatang pasti kita sebutkan. Tetapi kalau Anda lepas Melia, sesungguhnya lebih dari 5 miliar yang Anda buang. Karena di Melia, uang 5 miliar itu kecil. Kalau sekedar 5 miliar, nggak perlu kita berkumpul malam hari ini. Yang kita capai itu lebih dari 5 miliar. Kita tambahkan nolnya, 50 miliar, lebih. Tambahkan lagi nolnya, 500 miliar, lebih. Jadi teman-teman harus sadar, kalau Anda lepaskan Melia, itulah yang Anda lakukan. Jadi hubungi itu teman-teman Anda yang meninggalkan Melia, bilang, apa yang kamu lakukan ini salah besar. Karena tidak mungkin pekerjaan di luar sana jauh lebih mudah, jauh lebih menghasilkan hasil yang besar dibanding Melia, nggak mungkin. Kita tadi sudah buat perbandingannya, betul ya? Betul. Jadi teman-teman, saya berharap di ruangan ini kita berkumpul hari ini bulan Februari 2013. Saat kita nanti bertemu lagi, entah bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi, saya berharap, bahkan saya doakan, jangan ada satupun di ruangan ini yang hilang dari keluarga besar Melia Sehat Sejahtera di grup Latino. Sepakat ya? Nggak ada yang mau hilang ya? Sepakat. Sekali lagi, kalau jaringan tidak jalan, yang salah adalah kita. Di mana kesalahannya? Itu yang saya katakan, selesai sholat maghrib saya akan kupas kepada Anda. Dan ini belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ya, mau? Mau. Dan sekali lagi, yang saya ajarkan ini bukanlah teori dari buku, tapi berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun menjalankan bisnis ini. 10 tahun saya pikir waktu yang cukup lama. Betul ya? Betul. Saya mengerjakan ini dengan segala jenis manusia. Sehingga saya bisa kurang lebih menyimpulkan di mana kesalahan-kesalahan orang yang belum berkembang. Pertama, kesalahan yang membuat orang belum sukses, ya. Ada orang kelompok pertama, ini kelompok orang yang dia selalu suka khususnya ngumpul-ngumpul hura-hura top. Ada downline Anda begitu, rajin OPP, rajin training, tapi jaringannya nggak berkembang-berkembang, betul nggak? Betul. Saya menemukan dalam perjalanan 10 tahun, ada orang tipenya begitu. Memang dia senang kumpul-kumpul.
Pokoknya kalau ngumpul-ngumpul 2 hari juga dia tahan. Nah, orang seperti ini memang dari lahir bawaannya udah seperti itu. Benar, ini serius nih. Jadi orang ini memang kalau nggak ketemu orang tuh pegel-pegel. Ketika bonus nggak dapat, nggak jadi persoalan buat dia, yang penting ngumpul. Nah, ini ada dalam perjalanannya 10 tahun. Ini tipe yang pertama. Tipe kedua, orang yang ini maksudnya saya membahas orang-orang yang bonusnya belum maksimal di Melia. Yang pertama orientasinya kumpul-kumpul semata. Yang kedua, tipenya ini tipe emosional dan meledak-ledak di semua situasi. Kalau lagi happy, happy banget. Kalau lagi pundung, pundung banget. Kalau lagi sakit hati, dendam kesumat luar biasa. Dan sekali lagi ini memang tipe bawaan lahir. Jadi nanti kita dari jenis-jenis ini kita harus mau merubah seperti apa sebetulnya supaya kita sukses di Melianya. Ya. Kelompok ketiga, tipe manusia yang saya juga melihat tidak maksimal, ya. Orangnya konsepsional. Jadi yang dia bahas ini teori semua. Ini orangnya rapi sekali nih. Ya. Jadi kalau dalam bahasa psikologi, tapi saya nggak mau bahas itu. Orangnya itu ya tipe ada sanguin, ada kolerik, ada melankolis, ada pragmatis ya. Apa? Pragmatis. Hah? Ya, pragmatis atau pragmatis. Ini ya tipe yang terakhir inilah. Ya, kalau bahasa sederhana, kalau mau belanja lihat melulu tapi nggak beli-beli. Ya, jangan ketawa jadi ketahuan deh. Dia konsep terus dibahas tapi tidak bertindak. Nanti coba Anda kaca di mana letak diri Anda, masuk tipe yang mana nih, gitu ya. Ya, hari ini kita bongkar semua diri Anda. Kita telanjangi dalam arti pembelajaran. Ya. Tipe keempat, orang yang cepat sekali menyerah. Jadi daya tahannya itu nggak tinggi. Nah, inilah 4 tipe yang saya perhatikan. Yang pertama, tipe hura-hura, yang penting ngumpul. Yang kedua, tipe selalu ekstrim, ya, emosional itu posisinya ekstrim, gembira banget, ya. Sementara apapun di dunia ini kalau pakai kata banget nggak bagus, kenyang banget nggak bagus, ya. Jadi kalau misalnya Anda berada di titik ekstrim, berarti Anda sering masuk di kelompok kedua. Kelompok ketiga apa? Orang yang berteori terus menerus. Dan yang keempat, orang yang daya tahannya sangat pendek, cepat menyerah. Oke, kita bahas yang pertama. Teman-teman, kalau Anda masuk di dalam kelompok satu ini, ya, sebetulnya Andalah yang paling berpeluang untuk sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena syarat untuk sukses di bisnis ini salah satunya adalah menyukai pertemuan, sering hadir di pertemuan. Anda kan termasuk tipe gaul. Kalau nggak ketemu orang 1 hari pegel-pegel. Tipe Anda ini tipe yang sangat cocok berada di bisnis Melia Sehat Sejahtera. Tetapi kesalahan Anda adalah Anda tidak punya orientasi target. Ini kesalahan terbesar orang yang masuk di kelompok pertama. Harus ada orientasi target. Jadi kumpul-kumpul itu tidak boleh sekedar kumpul-kumpul. Melia ini bukan arisan sosial. Melia ini bukan kumpulan ibu RT RW, Karang Taruna, bukan. Melia ini adalah kumpulan orang yang mau mengubah hidupnya dan mengubah hidup jaringannya, sama-sama meraih sukses hakiki. Ini dia. Jadi kalau Anda selama ini masuk dalam kelompok itu, maka harus Anda buat satu orientasi target yang baru. Karena sebetulnya Anda yang paling mudah sukses dari semua tipe manusia.
Dan jangan salah loh, tidak semua orang punya kemampuan bersosialisasi dan dengan baik dengan orang lain. Betul nggak? Tidak semua orang. Saya yakin banyak di antara Anda di ruangan ini yang sifat dasarnya itu sangat pemalu. Mungkin kalau disuruh bicara di depan orang serasa gempa bumi, padahal lutut Anda yang bergetar. Betul nggak? Jadi banyak di antara Anda merasa bergaul dengan orang itu menjadi satu problem. Tetapi kalau Anda memang tipe pertama memang suka ngumpul-ngumpul, manfaatkanlah, itu sudah modal dasar. Anda tinggal memperbaiki satu hal yang disebut dengan orientasi target. Jadi Anda harus punya. Di ESN dikatakan, ya kita sudah merevisi agar orang jangan terlalu menghalalkan segala cara. Paling tidak 1 tahun. Jadi Anda dalam 1 tahun berada di Melia sudah harus hidup 2 kaki. Anda harus sudah punya target seperti itu. Oke, saya mulai Februari 2013. Februari 2014 harus sudah punya penghasilan di atas 20 juta per bulan. Itu ada orientasi hasil, target. Jadi ngumpul-ngumpul itu tidak sekedar ngumpul-ngumpul, tapi ngumpul-ngumpul itu betul-betul Anda salurkan sebagai bentuk melaksanakan semua tugas member dan leader. Jadi kalau OPP, nggak boleh lagi Anda datang sendirian. Selama ini Anda senang ngumpul, betul ya? Datang sendiri pun no problem. Yang penting ngumpul. Salah. Mulai sekarang Anda harus mengatakan, saya tetap harus hadir, karena saya kalau nggak ketemu orang pegel-pegel. Tapi saya nggak boleh lagi hadir sendiri. Entah bagaimana caranya saya hadir dengan undangan atau jaringan saya. Itu yang harus Anda lakukan. Saya sudah pernah mengajarkan di pertemuan seperti ini sebelumnya. Melia ini punya kehebatan yang sangat luar biasa. 2 orang saja yang Anda jadikan top leader, 20 juta lebih per bulan sudah aman di kantong Anda. 2 orang. Yang terjadi apa pada kita? Punya downline 30, tidur semua. Punya downline 50 orang, pingsan semuanya. Betul ya? Nah ini yang harus dirubah. Artinya apa? Kalau di OPP Anda nggak bisa bawa undangan, paling tidak Anda harus bisa membawa downline Anda. Jadi nggak boleh tuh downline itu tidur di rumah, datangi. Kalau lagi tidur seret ke acara. Dalam arti positif ya. Artinya apa? Paksa dia hadir. Gunakan pengaruh kekuatan Anda sebagai upline. Dan saya selalu bilang, jangan takut biarpun dia marah ke Anda, biarpun dia ngomong kemana-mana, upline ku itu orangnya cerewet, maksa-maksa, biarin aja. Karena saat dia sukses, Andalah yang pertama dia peluk dengan ucapan terima kasih. Karena dia ada saatnya nanti dia menyadari, ternyata paksaan Anda, seretan Anda, itu adalah bentuk kasih sayang Anda dan perhatian karena Anda menginginkan dia sukses. Jadi nggak boleh lagi ada orang yang hadir ke pertemuan sendiri. Siap? Siap. Kalau Anda tidak bisa membawa undangan, siapa yang harus Anda bawa? Downline. Anda punya downline 5, entah bagaimana caranya yang 5 ini harus hadir. Karena kalau 5 ini Anda bawa ke pertemuan, mereka termotivasi, mereka pun berkembang, sudah aman Anda 20 juta, karena hanya perlu 2. Jadi kalau Anda bisa mengajak 5 downline Anda, itu udah luar biasa. Jangan salah loh, kebanyakan orang diarahkan untuk membawa undangan. Mungkin Anda belum pernah diajarkan untuk membawa downline. Maka hari ini saya ingatkan, kalau bisa dapat undangan baru jelas bagus, tapi paling tidak downline Anda harus bawa. Karena prinsip kita sederhana, jadikan downline-mu pintar dan termotivasi. Jadikanlah 2 downline-mu berkembang di 2 kaki yang berbeda. Maka sukses itu sudah ada di tangan kita. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya katakan, orang yang suka hadir ke pertemuan, kalau itu tipe Anda, cara evaluasinya Anda harus buat orientasi hasil dan Anda harus keras kepada diri Anda dan orientasi Anda. Saya pernah cerita waktu saya memulai bisnis ini, saya sangat keras kepada diri saya. Saya katakan,
semua acara Melia tidak boleh satupun yang tidak saya hadiri. Itu saya katakan kepada diri saya. Jadi Anda boleh cek seluruh training dari mulai terendah sampai tertinggi, seluruh pertemuan yang ada di Melia. Tidak sekalipun saya pernah bolos. Bayangkan 10 tahun. Itu sebabnya kalau ada yang mengatakan, Pak, saya sudah bosan ikut OPP, itu lagi. Pak, saya sudah bosan training, itu lagi. Maka Anda harus ingat, saya jauh lebih bosan dari Anda. Saya menghadiri training dan OPP lebih banyak dari Anda. Betul ya? Dan saya tidak pernah bosan. Mengapa? Karena bagi Anda OPP dan training adalah keterpaksaan. OPP dan training bagi Anda seolah-olah penderitaan. Bagi saya OPP, training dan lain-lain ibarat makanan. Sama seperti Anda makan nasi. Tidak mungkin Anda bilang, Pak, hari ini makan nasi, masa besok nasi lagi, bosan Pak? Boleh nggak batu besok? Nggak mungkin. Seumur hidup sampai kita tua, nasi itu tetap kita makan. Tidak ada bosan walaupun tiap hari kita makan, betul nggak? Kenapa? Karena kita tahu itu perlu bagi tubuh kita. Saya pun tahu OPP training perlu bagi bisnis saya. Anda banyak tidak menyadari makna pertemuan. Anda menganggap ini karena paksaan leader. Anda mengatakan, ya udahlah hadir daripada dimarahin sama leader saya. Anda lupa sesungguhnya OPP, pertemuan-pertemuan itu, training dan lain-lain, saya sering ajarkan juga di training, itu ibarat oksigen bagi kita orang yang hidup. Kalau oksigen itu tidak dapat, apa yang terjadi? Mati. Pertemuan juga sama. Coba kalau nggak percaya, Anda tes, Anda uji 6 bulan semua downline Anda jangan suruh ikut pertemuan. Anda pun jangan hadir 6 bulan aja, apa yang terjadi? Tewas dengan sukses. Tewasnya sukses. Jadi Anda harus mengerti, pertemuan, training apapun itu adalah oksigen, itu adalah makanan bagi bisnis kita. Jadi kalau Anda hadir ke pertemuan, ini menyangkut tadi ya, membuat orientasi hasil, ini nyambung semua. Tolong dipahami, ada banyak mata yang saya tahu agak kosong nampaknya. Kalaupun nggak ngerti, pura-pura ngerti aja lah. Jadi kalau saya bilang ngerti, ya gitu. Baru nanti pulang tanya leader, maksudnya apa gitu. Jadi kalau Anda membuat orientasi waktu, Anda mulai menetapkan orientasi hasil ini harus diturunkan dalam bentuk tindakan. Nggak bisa, oke Pak, saya 1 tahun harus hidup 2 kaki. Tindakannya apa? Nggak tahu. Tindakan praktisnya, tugas member, tugas leader Anda sudah tahu di ASN. Tapi yang praktisnya lagi, tidak boleh pertemuan Anda hadir sendirian. Tulis besar-besar di kamar tidur Anda malam hari ini, di kertas, tidak boleh hadir pertemuan Melia sendirian. Tempel di kening, gulung-gulung, bakar kertas, campur air, minum. Supaya sadar. Karena sering sekali Anda dikatakan, didorong seperti ini oleh leader, betul nggak? Jangan hadir sendiri, tapi kita hadir sendiri itu kayaknya nggak ada beban gitu. Leader nanya, nggak bawa undangan? Masih untung gua hadir. Malah kita jawab begitu sama leader kita. Ya. Kadang-kadang ada downline ini yang perkataannya itu kejam sama upline. Yang tertawa ini pelakunya biasanya. Arbi sering kejam perkataan sama upline? Kalau Allah ada bilang dahsyat berarti pernah. Coba kamu nggak sadar barangkali. Oh, perkataan kamu tuh menyinggung. Tapi udahlah, itu kan sebelum kamu cukur rambut kan. Dengan cukur rambut itu kan artinya pengertian menjadi manusia baru, ya kan? Makanya yang naik haji suka dicukur kan, menjadi sosok yang baru, menanggalkan kebiasaan lama. Kembali lagi, orientasi hasil harus diturunkan dalam bentuk tindakan, betul ya? Tindakan yang praktis, ini praktisnya nih. Ya, saya tidak bicara teori, praktisnya. Jangan pernah lagi hadir setiap acara Melia sendirian, tetapkan itu. Ini kunci paling penting. Dan sekali lagi saya katakan, Melia itu sudah memberi yang paling mudah di planet bumi, hanya 2
2 orang Anda jadikan top leader, satu di kiri, satu di kanan. Selesai masalah ekonomi Anda. Hidup di Bandung ini bukan lagi hidup yang mengerikan bagi Anda. Hidup yang menyenangkan. Saya percaya 20 juta lebih per bulan di Bandung kita termasuk orang kaya. Karena nggak banyak yang punya penghasilan di atas 20 juta loh. 2 kaki jalan plus Unilevel kan 20 juta lebih. Bisa 30 juta. Nggak banyak yang punya penghasilan 30 juta. Hanya 2 kaki. Orientasi target Anda harus keras, sama diri Anda harus disiplin keras. Saya katakan tadi, saya sangat keras kepada diri saya tetapkan semua acara Melia saya tidak boleh bolos dan saya tidak boleh hadir sendiri. Itu saya lakukan dulu. Jadi teman-teman harus sadar kalau Anda tidak punya orientasi hasil, Melia ini hanya jadi arisan kongko-kongko, arisan Karang Taruna. Tahu kan kalau di komplek ngumpul bapak-bapak itu? Ya. Sis kamling, gaplek, itu nggak ada gunanya. Ngobrol tuh bisa 8 jam dari malam sampai subuh. Pulang nggak bawa hasil. Itu yang terjadi. Dan bahayanya kita orang Indonesia termasuk tipe yang suka ngumpul-ngumpul. Mangan ora mangan, ngumpul. Iya. Jadi sebetulnya kenapa multi level ini cepat berkembang di Indonesia? Karena orang Indonesia termasuk orang yang suka ngumpul-ngumpul. Nah, tetapi ngumpul-ngumpul tanpa orientasi hasil sangat disayangkan, apalagi kita berada di Melia yang nyata-nyata bisa menghasilkan 20 juta lebih dalam tempo yang sangat cepat. 1 tahun kalau kita bicara pekerjaan itu cepat sekali loh. Coba Anda tanya orang yang bekerja dimanapun atau berusaha, berapa lama udah bekerja? 15 tahun, berapa gajinya? 10 juta per bulan pun belum tentu nyampe. Sampai pensiun pun banyak orang tidak punya penghasilan 10 juta, betul nggak? Betul. Jadi teman-teman harus mengerti, Melia itu kalau bicara waktu, 1 tahun itu waktu yang sangat cepat. Jadi Anda harus keras terhadap orientasi waktu. Turunannya pertama, pertemuan tidak boleh sendiri, betul ya? Yang kedua, turunan dari bentuk target orientasi hasil tadi. Anda betul-betul taat 100% kepada leader-leader Anda. Gak boleh 99,9%, gak boleh. 0,1% aja ada keraguan Anda kepada leader, selesai. Paham ya? Nah, ini kadang-kadang melaksanakannya sulit. Saya selalu mengajarkan, sedikit-dikitnya ada 3 alasan mengapa Anda harus taat kepada leader. Yang pertama alasannya, tidak mungkin leader mengarahkan Anda untuk hal yang gak baik. Tidak mungkin leader mengarahkan Anda supaya di bisnis ini Anda gagal. Tidak mungkin leader menyuruh Anda melakukan dan akibatnya jaringan Anda hancur. Gak mungkin. Artinya apa? Anda harus percaya dan mengikuti, melakukan apa yang diarahkan leader. Karena pasti yang diarahkan itu untuk membuat Anda lebih sukses di sini. Karena kalau Anda sukses, leader Anda pun sukses, betul ya? Kalau Anda gagal, leader Anda bagaimana? Gagal. Jadi saya tidak mungkin punya downline misalnya 5 orang, 1 orang, 2, 3, 4, 5. Saya bilang, oi, kalian tuh jangan hadir OPP, tidur aja di rumah, nonton. Nggak mungkin. Karena kalau 5-5 ini gagal, saya juga gagal. Jadi Anda harus percaya. Mungkin kita tidak mengerti apa yang diarahkan itu. Tidak mengerti itu, ingat, bukan karena kita yang hebat, bukan. Tidak mengerti itu karena cara berpikir leader dengan kita belum sama. Ya. Masih cari frekuensi kitanya. Leader sudah ketemu frekuensi, kita masih nyari. Jadi kalau masih nyari, masih suka bengong. Caranya bagaimana? Bertanya. Itu maksudnya apa, Pak? Oh, ini maksudnya. Alasan kedua, kenapa Anda harus percaya kepada leader Anda? Di dalam urusan bisnis Melia, percayalah, leader Anda itu lebih mengerti dari Anda.
Walaupun Anda sudah hebat, sudah pintar, tetap ada hal-hal tertentu yang lebih dimengerti oleh leader Anda. Mungkin leader Anda itu lebih mengerti soal hal-hal yang berbau wisdom atau kebijaksanaan. Anda meledak-ledak, tapi untuk hal-hal yang bersifat kebijakan, jauh lebih mengerti dia dari Anda. Jadi Anda harus dengarkan. Alasan ketiga, sehebat-hebatnya Anda saat ini, Anda nggak boleh lupa, dulu Anda mungkin diperkenalkan Melia oleh leader tersebut. Dan yang pasti, saat Anda nol ilmunya, leader itulah yang mengajarkan Anda hingga Anda sukses seperti sekarang. Apakah pantas leader yang mengajarkan Anda dari nol hingga Anda sukses, Anda lawan, Anda bantah? Pantas nggak sikap seperti itu? Nah. Dari sisi apapun itu tidak pantas. Anda belajar moral dimanapun, di agama, di sekolah, tidak pantas melawan orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda, betul ya? Betul. Ibaratnya leader seperti itu, kalau Anda sudah lebih hebat dari upline Anda, leader Anda, itu sama seperti guru dan murid. Guru SD tetap guru SD, mungkin muridnya sudah jadi profesor atau insinyur terkenal, betul ya? Ilmunya jauh lebih hebat, tapi sampai kapanpun dia tidak boleh anggap enteng kepada guru SD ini, walaupun ilmunya hanya terbatas guru SD, karena dialah dulu yang mendidik orang ini hingga bisa jadi profesor, jadi orang terkenal. Jadi ada 3 alasan itu yang membuat Anda harus selalu hormat dan ikut apa yang diarahkan leader Anda. Manakala tidak mengerti, tanya. Mudah kok hukumnya di Melia ini. Manakala tidak mengerti, bertanya. Ini akan membuat orientasi target itu tercapai. Target itu bisa dicapai, pertama, semua pertemuan tidak boleh hadir sendirian. Yang kedua, ikuti arahan leader Anda. Dalam pengertian 3 hal tadi yang saya sampaikan, dengan 3 alasan tadi. Jadi kawan-kawan, tidak boleh lagi Anda asal-asalan. Anda berkumpul-kumpul tanpa hasil, nggak boleh. Siap? Siap. Ada di ruangan ini yang tipenya suka ngumpul-ngumpul tok. Anda yang menjawab diri Anda. Tipe kedua, yang kurang maksimal bonus jadi Melia. Orang yang ekstrim emosional. Teman-teman ingat, bisnis kita ini adalah bisnis manusia dengan manusia, bukan bisnis peternakan manusia dengan ayam, manusia dengan kambing. Tidak. Anda berinteraksi dengan siapa? Manusia. Kalau Anda berinteraksi dengan manusia, diri Anda tidak boleh ekstrim. Saya ulangi, kalau Anda berhubungan dengan sesama manusia, diri Anda tidak boleh ekstrim. Ngerti artinya ekstrim? Bukan es krim. Es krim sandwich Android 4.0, bukan. Ekstrim itu artinya Anda, bahasa sederhananya gini, tidak boleh lebay. Nggak boleh meledak-ledak dan sikapnya berlebihan, nggak boleh. Karena bisnis ini kita berurusan dengan manusia. Tidak mungkin teman bisnis Anda tidak mengecewakan Anda. Semua di bisnis ini pasti akan mengecewakan Anda dan pernah mengecewakan Anda. Mungkin Anda kecewa sama downline, mungkin sama crossline, mungkin juga sama upline. Betul Bu Eri? Bisa kecewa kepada upline, bisa. Bisa kecewa kepada downline, bisa kecewa kepada crossline. Tetapi sekali lagi saya katakan, bisnis ini adalah bisnis manusia dengan manusia. Pepatah mengatakan, rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Jadi saat membangun bisnis ini, kalau Anda tadinya terlahir sebagai orang yang meledak-ledak, gampang semangat, gampang pundung juga, tapi sekali marah berlebihan, lebay katanya,
Anda harus putar haluan. Anda harus merubah diri Anda menjadi orang moderat. Moderat itu artinya dia berada di titik aman. Dia bisa bergaul sama atas, dia juga bisa bergaul sama bawah, sama kiri kanan bisa. Anda harus bisa menjadi manusia yang seperti ini, fleksibel. Jadi kalau Anda mendengarkan perkataan yang menyakitkan Anda, anggap aja ini orang lagi batuk-batuk. Kamu gimana sih, nggak benar ngerjainnya gini. Oh iya, bukan marahnya yang Anda lihat, tapi apa? Kritiknya apa? Kamu gimana sih ngerjainnya nggak benar? Kenapa pertemuan hadir terlambat? Oh, poinnya terlambat pertemuan. Bukan kritiknya tadi, kamu ini bagaimana sih? Kalau Anda tipe yang meledak-ledak, digituin, apa jawaban Anda? Emangnya lu siapa marah-marahin? Mak gua aja nggak pernah marahin gua. Bubar nggak tuh? Bubar. Jadi Anda harus mengerti, Anda harus rubah diri Anda menjadi orang yang moderat. Pada saat Anda dimarahi oleh upline Anda harus mengerti apa poin yang mau disampaikan oleh upline. Bukan marahnya yang Anda lihat. Karena beda-beda. Upline Anda kan jenisnya beda-beda. Kalau upline Anda orang Solo, lambat marahnya. Mas, kenapa toh terlambat aja? Oke. Bener nggak? Artinya saat itu dilakukan jangan kita cuekin. Ini apa sih? Itu udah marah, cuma cara marah orang Solo begitu. Sebenarnya itu udah teguran, betul nggak? Mas, kenapa sih mas? OPP terlambat wae. Itu udah marah. Beda kalau upline Anda orang Batak. Kamu punya otak nggak? Nah. Kenapa OPP terlalu terlambat? Jangan yang kita bahas ada otak atau enggak, jangan. Yang kita bahas, kita hadir terlambat, upline mengingatkan agar tidak terjadi, betul nggak? Perkataan upline kau punya otak atau enggak usah dibahas. Karena kalau Anda bahas berarti Anda pun meragukan apakah Anda punya otak atau enggak. Kalau Anda merasa punya otak, penting nggak dibahas? Nggak penting. Tapi kalau Anda bahas jadi benar punya otak atau enggak? Kamu punya otak atau enggak? Dalam hati, ya pasti punya, nggak usah dibahas, titik, gitu selesai. Kalau kita bilang, kenapa Bapak ngomong punya otak atau enggak? Nah, iya punya atau enggak? Kita jawab salah. Jawab nggak punya otak, kita malu. Jawab punya otak, kalau punya otak kenapa tahu jadwal terlambat? Nah, serba salah kan? Jadi jangan dibahas. Harus mengerti, menjadilah manusia moderat. Downline Anda pun begitu. Ada downline ini yang diatur susahnya bukan main. Punya nggak downline begitu? Ya. Susah. Kita bisa jadi rongga. Gimana downline? Susah. Jangan Anda menyimpulkan, ini orang udah nggak ketolong. Jangan. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda larut dengan downline Anda yang susah tadi. Benar, ada titik kita berhenti. Tetapi ingat, titik itu panjang sekali. Jaraknya sebelum mencapai titik itu. Jadi kalau downline Anda ini susah Anda atur, suruh pertemuan nggak hadir, suruh training nggak mau ikut, bukan langsung kita vonis, nih orang sudah nggak tertolong, ini kanker stadium 5, udah. Bukan. Tapi ada satu hal yang harus Anda lakukan, dan ini juga sering saya ajarkan, mudah-mudahan masih ingat, ya. Karena ada banyak orang saya ajarkan gini, ingat, setengah jam lagi saya tanya, lupa. Ingat, sebelum Anda memutuskan tali silaturahmi dengan orang tersebut dan mengatakan dia tidak bisa lagi menjadi partner Anda di bisnis ini, ada satu proses terlebih dahulu yang harus Anda lakukan, yaitu proses pendekatan pribadi. Jadi kalau dia downline Anda ini nggak mau datang OPP training, nggak mau ikut training,
Jangan langsung divonis, ini orang nggak nurut, udah biarkan hidupnya sengsara. Jangan. Lakukan pendekatan pribadi, datang ke rumah dia, jangan bicara Melia. Ajak dia nonton, kalau Anda tahu dia senang nonton. Kalau dia senang jalan-jalan ke mall, ajak ke mall. Ya kan? Kalau dia senang makan-makan, ajak dia makan kesukaannya, bakso ke, pizza ke, apa ke, telur bebek ke, gitu ya. Jadi ada proses pendekatan pribadi. Biasanya kalau Anda lakukan itu 3-4 kali jadi akrab. Kalau udah akrab diajak ke OPP lebih gampang, betul nggak? Jadi jangan langsung bilang, kamu saya BBM nggak balas-balas, padahal sudah R. Kamu saya telepon sudah janji iya, padahal nggak datang. Gitu. Kamu tidak layak menjadi downline saya. Boleh. Karena kalau kita lakukan itu berarti kita masuk ke posisi ekstrim tadi. Ingat, manusia itu punya kelemahan. Mungkin kelemahan downline kamu ini prosesornya lambat. Ya. Kalau Anda yang ngerti komputer, saat ini Pentium dulu ada yang namanya DX2, DX4. Sebelum generasi Pentium ada DX, itu nyalain komputer, satu batang rokok baru selesai Windows 6. Banyak yang nggak pernah ngalamin itu. Ya, nulis pun masih dulu pakai Writer namanya. Banyak yang nggak tahu itu. Ya, tapi itulah, ada downline Anda yang begitu. Jadi Anda harus mengerti, jangan Anda samakan. Saya nggak mungkin bisa melayani kamu datang ke rumah-rumah. Ini downline yang ini baru 2 kali saya ingatin udah langsung sadar. Nggak bisa disamain semua downline. Nggak bisa. Ini ilmu yang penting loh bagi Anda. Jangan pernah mengukur dari orang lain, termasuk Anda. Jadi nggak boleh target Anda itu adalah target sesuai orang lain. Bahasa sederhananya, jangan berlomba dengan orang lain, tapi harus berlomba dengan diri sendiri. Kalau berlomba dengan orang lain, misalnya begini, saya bilang misalnya ke Al-Hadad meeting harus hadir. Lalu Al-Hadad bilang, Pak, LC yang lain kok boleh nggak datang? Artinya, kalau itu terjadi, berarti Al-Hadad berlomba, berkompetisi dengan LC lain. Betul nggak? Nah, kalau Anda bersaing berkompetisi dengan orang lain, ini batasannya ada. Misalnya lawan Anda angkanya 65, Anda 70, menang nggak? Anda berhenti langsung puas, yes. Karena Anda berlomba dengan orang lain. Tapi kalau Anda berlomba dengan diri sendiri, langit adalah batas ini. Karena Anda akan selalu bisa lebih baik hari demi hari. Nggak ada batasannya kan? Ya. Kita bisa lebih baik hari demi hari, ada batasannya nggak? Nggak ada limitnya loh. Hanya langit lah. Jadi teman-teman, kalau Anda misalnya mengerti itu, jangan mengukur downline Anda sama seperti downline Anda yang lain. Lo gimana sih, susah banget diajarin? Tuh yang itu aja 2 kali saya ajarin ngerti. Iya Pak, yang itu prosesornya Pentium. Ini lemot nih Pak. Nggak bisa. Buat pendekatan pribadi, ini sering saya ajarkan ya. Nah, kalau pendekatan pribadi terus Anda lakukan, dia tetap menolak. Nah, saat itulah batasnya Anda memutuskan ini memang tidak layak. Jadi tetap ada limitasi. Tapi harus panjang prosesnya. Jangan langsung menghukum downline Anda, menyimpulkan bahwa dia tidak mau sukses. Karena kita sedang membuat orientasi hasil. Paham ya? Jadi ini harus dilaksanakan yang saya ajarkan ini, supaya setahun dari hari ini benar-benar di ruangan ini tidak ada lagi berpenghasilan di bawah 20 juta, please. Kalau Anda belum dapat 1 tahun ke depan 20 juta, please deh. Teman Anda bisa, kok Anda nggak bisa? Sama-sama makan nasi. Yang berhasil itu coba tanya, makannya beli nggak? Pasti nggak. Pertemuan tidak boleh sendiri. Yang kedua, taat kepada leader. Siap lakukan itu? Kalau tipe Anda tipe yang ekstrim, ingat,
pindahlah menjadi tipe moderat. Jangan lebay. Kekecewaan pasti Anda alami dari upline, crossline, downline. Pasti. Tidak mungkin di bisnis ini Anda tidak kecewa kepada siapapun. Mustahil. Tanya semua leader-leader sukses. Pernah nggak kecewa kepada downline, crossline, upline? Pasti pernah. Tetapi kita tidak mau menjadi orang dengan posisi ekstrim yang kalau kecewa langsung mundur. Wah, upline ku marah-marah, biarin aku berhenti, biar mampus, bonus lu gak jalan. Ada loh downline mikir gitu. Dia mikir kalau dia berhenti, upline-nya gak dapat duit. Dia lupa, upline bisa cari orang lain untuk menggantikan dia. Nah, dianya mau cari bisnis lain gantiin Melia, sampai bongkong gak ketemu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Maka ingat, jangan menjadi yang ekstrim. Tipe yang ketiga apa?